Oke, kita ketemu lagi nih buat ngupas tuntas materi kiriman Anda. Hari ini kita fokus ke satu bagian spesifik dari The Success PDF Anda ya. Prinsip kelima, percaya pada diri sendiri. Kedengarannya mungkin agak klise gitu ya, tapi di sini ada beberapa sudut pandang menarik banget. Kenapa ini penting buat sukses, dan yang lebih penting gimana cara numbuhinnya. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Betul sekali. Dan seringkali ya, kepercayaan diri ini jadi kayak garis pemisah tipis gitu loh, antara orang yang akhirnya berhasil mencapai tujuannya sama yang ya berhenti di tengah jalan. Sumber Anda ini juga bilang kalau ini tuh bukan cuma soal motivasi sesaat aja, tapi lebih ke fondasi mental yang ternyata bisa kita bangun, bisa kita perkuat secara sadar. Ada kutipan bagus nih di awal babnya, dari Richard Bach. Dia bilang, cepat atau lambat, yang menang itu adalah mereka yang berpikir mereka bisa. Wah, ini langsung ke intinya banget ya, soal kekuatan pikiran. Tepat. Dan yang paling menarik menurut saya dari paparan sumber Anda ini adalah penekanan bahwa keyakinan itu ternyata sebuah pilihan sadar. Jadi ini bukan sesuatu yang udah paten gitu, ditentukan sama cara Anda dibesarkan, atau mungkin omongan negatif orang tua dulu. Tanggung jawabnya, kata sumber ini, ya sekarang ada di tangan Anda sendiri untuk membentuk cara pandang terhadap diri sendiri. Bahkan penelitian otak terbaru juga mendukung kok ide ini. Otak kita kan plastis ya. Jadi lewat afirmasi positif yang diulang-ulang, terus visualisasi yang jelas, latihan yang konsisten, bahkan mungkin dengan bimbingan yang pas, kita tuh bisa mempelajari hampir apapun. Dan ya membangun keyakinan baru itu. Nah, ini nyambung banget sama contohnya Tim Ferriss yang disebut di materi Anda. Jujur, ini bagian yang bikin saya agak wah gitu. Bayangin dia bisa juara kickboxing nasional cuma 6 minggu setelah mulai latihan. Padahal kan katanya sebelumnya dia sering gagal di olahraga lain gara-gara cedera. Itu kan nunjukin tingkat keyakinan yang luar biasa banget ya pada kemampuannya buat belajar cepat. Tapi pertanyaannya, apa keyakinan sekuat itu bisa muncul gitu aja? Atau emang perlu dipaksa ya lewat latihan kayak tadi? Pertanyaan bagus itu. Kalau dari sumber Anda sih indikasinya, ini kombinasi ya. Ada kemauan keras dari si Ferrisnya, tentu, tapi juga didukung sama strategi belajar yang efektif, dan yang penting, keyakinan bahwa dia bisa menguasainya dengan cepat. Nggak peduli sama riwayat cedera sebelumnya. Nah ini menggarisbawahi poin tadi, keyakinan itu bisa dilatih, dan ini jadi refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Potensi apa ya yang mungkin belum tergali hanya karena Anda belum sepenuhnya memilih untuk percaya Anda bisa mencapainya? Iya. Selain keyakinan dari dalam ya, kadang dorongan awal dari orang lain juga bisa jadi pemantik gitu ya. Kayak contoh Ruben Gonzalez itu, yang termotivasi ngejar mimpi Olimpiade Luge gara-gara dukungan temennya. Benar. Dukungan dari luar itu bisa jadi katalisator awal yang penting banget. Nggak bisa dipungkiri. Tapi sumber Anda ini juga realistis kok. Pada akhirnya nih, yang bikin seseorang benar-benar bertahan ngelewatin tantangan itu, ya api keyakinan yang nyala dari dalam diri sendiri. Dukungan luar kan bisa hilang, bisa berubah. Tapi keyakinan internal yang kuat, nah itu yang bakal terus dorong kita maju. Dan keyakinan ini ternyata bukan cuma soal ngejar tujuan baru aja ya, tapi juga soal gimana kita ngelihat kemampuan diri sendiri secara konsisten. Bahkan pas usia nambah, saya suka banget nih anekdot soal legenda baseball Ty Cobb di sini. Keren loh. Bayangin aja, di usia 70 tahun, dia ditanya kira-kira rata-rata pukulannya berapa kalau main saat itu. Jawabannya bukan karena permainannya berubah, tapi karena saya berumur 70. Sikapnya itu loh. Hahaha, iya itu contoh luar biasa ya. Bagaimana persepsi diri itu bisa lebih kuat dari fakta objektif kayak usia. Dia nggak mendefinisikan kemampuannya berdasarkan batasan umur. Dan ini nyambung juga ke poin berikutnya yang menurut saya cukup nusuk nih dari sumber Anda. Ngebantah mitos kalau Anda tuh mutlak butuh ijazah atau kualifikasi formal buat bisa sukses besar. Nah, ini dia nih. Sering banget kan kita ngerasa kurang karena, aduh, nggak punya gelar ini atau sertifikat itu. Tapi materi Anda ngasih data yang cukup bikin kaget. 20% milioner di Amerika itu ternyata nggak pernah kuliah. Termasuk nama-nama gede kayak Larry Ellison, Bill Gates. Tapi penting nih di garis bawah ya, ini bukan berarti pendidikan atau belajar itu jadi nggak penting, bukan gitu. Sumber Anda juga tetap kok menekankan pentingnya belajar seumur hidup.
Poin utamanya adalah keyakinan pada diri sendiri dan keberanian buat bertindak itu seringkali jadi faktor yang lebih menentukan daripada sekedar punya ijazah formal di tangan. Jadi jangan sampai anggapan, aduh saya belum cukup kualifikasi nih, jadi tembok penghalang gitu. Kalau Anda punya keyakinan kuat sama ide atau kemampuan Anda, dan yang penting ada kemauan buat terus belajar sambil jalan, ini pesan kuat banget buat Anda yang mungkin lagi ragu mau melangkah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya dari pembahasan bab ini buat Anda yang lagi dengerin, percaya pada diri sendiri itu bukan bakat bawaan lahir, tapi lebih ke sikap yang secara sadar bisa dan emang harus kita bangun setiap hari. Ini kunci penting buat ngebuka pintu kesuksesan, yang kekuatannya mungkin malah lebih besar dari validasi orang lain atau deretan gelar semata. Sumber Anda ini benar-benar nekenin kekuatan internal ini ya. Betul sekali. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang setelah ini. Mengingat keyakinan itu sesuatu yang bisa dipilih dan dibangun, coba deh Anda renungkan. Keyakinan lama apa sih tentang diri Anda yang mungkin terbentuk gitu aja, tanpa sadar dari pengalaman lalu, yang saat ini justru malah ngebatasin langkah Anda? Dan berdasarkan contoh-contoh dan ide dari sumber Anda ini, langkah konkret apa yang bisa Anda mulai pilih hari ini untuk mulai membangun keyakinan yang lebih memberdayakan diri Anda? Coba dipikirkan ya.